Setelah pulang sekolah, banjir sudah menunggu kami. Sungai ini adalah Sungai Masio dan tampak 2 orang siswa atau peserta didik sedang menunggu, dan saya selaku guru kelas 5 yang baru praktek mengajar. Teman-teman mahasiswa PPG tahun 2023, di sini saya menampilkan tugas akhir peserta PPG yang terdapat di LMS, tepatnya di siklus 2, yaitu LK3, dengan judul Laporan Best Practice PPL PPG kategori 1 tahun 2023 siklus 2 Universitas Negeri Medan atau UNIMED, disusun oleh Bena Sunduru, nomor UKG 2015-0081-7327, pendidikan profesi guru dalam jabatan pendidikan guru sekolah dasar Universitas Negeri Medan tahun 2023. LK13 menyusun best practice. Lokasi SDN nomor 076091 Umbujuo, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Lingkup pendidikan dasar. Tujuan yang ingin dicapai: meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD pada pelajaran tematik, khususnya cara tubuh mengolah udara bersih dengan model PBL dan STAD serta media benda konkret. Tanggal pelaksanaan 15 November 2023. Judul: meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD pada pelajaran tematik, khususnya materi cara tubuh mengolah udara bersih dengan model PBL dan STAD. Kata pengantar. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan pertolongannya kepada kita semua, sehingga penyusunan dan pelaksanaan best practice ini dapat terselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dosen pembimbing dan guru pamong PPG UNIMED kategori 1 tahun 2023. Best practice merupakan laporan uraian hasil pengalaman nyata seorang guru dalam memecahkan masalah yang dijumpai sesuai dengan tujuan pembelajaran dan memiliki nilai kebermanfaatan, baik secara langsung untuk guru itu sendiri atau tidak langsung meliputi peserta didik, masyarakat, rekan sejawat, dan lainnya. Best practice juga berisi cara pembaharuan atau berinovasi untuk meningkatkan sebuah pembelajaran di lingkungan sekolah bagi guru itu sendiri. Penyusunan best practice ini dapat terselesaikan tentunya tidak terlepas adanya bantuan dari berbagai pihak, rekan-rekan guru, kepala sekolah, mahasiswa PPG UNIMED pada mata pelajaran tematik Bahasa Indonesia dan IPA kelas 5 SD, dan ucapan terima kasih atas bimbingan Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu guru pamong UNIMED yang telah memberikan motivasi dan arahan selama pendampingan kegiatan PPL mahasiswa UNIMED pada siklus 1 dan siklus 2 kategori 1 tahun 2023. Penulis menyadari bahwa penyusunan best practice ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan
di dalamnya, sehingga saran dan kritikan dapat menjadikan penulis untuk lebih baik demi kesempurnaan penyusunan best practice selanjutnya. Terima kasih. Pendahuluan, latar belakang. Masalah dalam proses pembelajaran selama ini yaitu peserta didik kurang dilibatkan untuk belajar bersama kelompok atau cooperative learning. Media yang kurang menarik, hanya gambar yang ditempel, kurang melaksanakan kegiatan LKPD, kurang memanfaatkan TPACK dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran kurang berpusat kepada peserta didik. Peserta didik lebih banyak mendengar penjelasan dari guru. Selama ini juga proses pembelajaran masih berfokus pada penguasaan pengetahuan kognitif masih rendah, yaitu level C1 mengingat, level C2 memahami, dan C3 aplikasi. Guru belum terbiasa melaksanakan pembelajaran PH, PTS, PAS yang berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS, Higher Order Thinking Skills. Namun kenyataannya, berdasarkan pengamatan saya di lapangan, kebanyakan guru dalam memberikan materi pembelajaran menggunakan metode yang monoton, tidak bervariasi, serta kurangnya penggunaan media dalam pembelajaran yang menyebabkan siswa bosan dan kurang antusias dalam mengikuti proses pembelajaran berlangsung, sehingga umpan balik siswa terhadap guru dalam penyusunan materi kurang tercapai. Pembahasan, tantangan, bahwa tidak semua peserta didik dapat menangkap pembelajaran dengan baik. Pembelajaran yang berlangsung di sekolah masih menggunakan metode lama, serta media yang digunakan guru kurang menarik peserta didik. Guru hanya menggunakan buku paket ketika pembelajaran berlangsung. Kurangnya wawasan dan kreativitas guru dalam memberikan pembelajaran ini merupakan salah satu membuat peserta didik jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Saat pembelajaran berlangsung pun lebih banyak berpusat pada guru, sehingga dalam proses pembelajaran peserta didik menjadi aktif. Itu sangat berpengaruh dengan nilai harian, serta ada sebagian besar nilai peserta didik kelas 5 masih rendah, belum mencapai KKM pada mata pelajaran tematik. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu dalam belajar peserta didik lambat dalam memahami materi yang disampaikan oleh guru. Masih ada sebagian besar peserta didik tidak memperhatikan pembelajaran yang sedang diajarkan oleh guru. Dalam mencapai tujuan tersebut, yang terlibat antara lain guru kelas 5, peserta didik kelas 5, orang tua peserta didik itu sendiri, guru, teman sejawat, komite SD, serta kepala sekolah yang mengobservasi dan memberikan masukan tentang hal-hal yang perlu guru kelas tingkatkan dalam proses pembelajaran. Aksi. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut antara lain: 1. Menentukan akar permasalahan mana yang paling bisa dilakukan intervensi oleh guru di kelas. 2. Mencari kajian literatur yang sesuai dengan upaya meningkatkan hasil belajar peserta didik
terutama pada materi tematik. 3. Menentukan strategi pembelajaran yang digunakan untuk menyelesaikan tantangan tersebut. 4. Setelah melalui pengamatan, wawancara dengan kepala sekolah dan guru teman sejawat, mendapatkan arahan dan bimbingan dari dosen serta guru pamong. Strategi yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut adalah guru berusaha meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 pada materi cara tubuh mengolah udara bersih dengan menggunakan model PBL, Problem Based Learning, yang dikombinasikan dengan STAD, Student Team Achievement Division, dan media benda konkret. Langkah-langkah penggunaan model problem based learning yang digunakan antara lain: 1. Mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. 2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. 3. Membimbing penyelidikan. 4. Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. 5. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Sedangkan sintaks STAD yang digunakan dalam pembelajaran antara lain: 1. Tahap penyajian materi. 2. Tahap kegiatan kelompok. 3. Tahap tes individual. 4. Tahapan perhitungan skor. Pada proses persiapannya, saya menyusun modul RPP sesuai sintaks PBL dan STAD. Menyiapkan bahan ajar LKPD, gambar dan video tentang cara tubuh mengolah udara bersih, media benda konkret, dan instrumen evaluasi yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Pada bagian pembelajaran, saya melakukan kegiatan berdasarkan modul RPP yang telah dibuat dan melakukan proses perekaman video sebagai dokumentasi. Setelah kegiatan pembelajaran, saya merekap hasil artefak evaluasi pembelajaran dan instrumen evaluasi. Pada proses perekaman, saya melibatkan diri sendiri sebagai guru, kameraman video yang dibantu tripod kamera di dua sudut pengambil gambar, dan sebagai editor. Selain itu, melibatkan kepala sekolah sebagai pemberi izin pelaksanaan kegiatan PPL, guru kelas 6 sebagai observer video pembelajaran yang telah dilaksanakan peserta didik kelas 5 sebagai peserta dalam proses pembelajaran, sekaligus 2 orang yang menjadi observer. Sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini antara lain: 1. RPP atau modul. 2. Bahan ajar. 3. Instrumen penilaian. 5. Butuh soal. 6. Media, yaitu laptop, speaker, gambar, pernafasan, video, center ultra. 7. Alat perekam, 3 kamera HP, dan 3 tripod. Aplikasi editing video. Refleksi hasil dan dampak. 1. Hasil. Media benda konkret, tepuk konsentrasi, PBL, serta STAD sesuai dengan karakteristik peserta didik yang masih suka bergerak, melakukan kegiatan yang menantang,
dalam suatu permainan baik individu maupun kelompok sehingga memudahkan peserta didik dalam belajar. Pada penggunaan alat peraga, peserta didik menjadi lebih mudah memahami konsep materi pelajaran dan mengungkapkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Dampak. Dampak dari aksi yang dilakukan yaitu hasil evaluasi peserta didik menunjukkan semua peserta didik kelas 5 mencapai KKM. Hal ini efektif karena peserta didik kelas 5 sangat antusias karena efektif dari keseluruhan proses tersebut menggunakan media benda konkret, tepuk konsentrasi, dan reward. Dukungan. Guru, teman sejawat, dan kepala sekolah mendukung saat saya menggunakan media benda konkret, metode PBL dan STAD. Guru kelas 1 Ibu Syukur Leanduru SPD selalu observator memberi saran agar peserta didik mencatat pada bagian kesimpulan agar dapat dipelajari kembali di rumah. Bisa juga ditambahkan PR atau pekerjaan rumah untuk melatih kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal tematik. 4. Faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan dari strategi yang telah dilakukan antara lain pemilihan media benda konkret yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, pemilihan PBL dan STAD yang membuat video peserta didik merasa ditantang dalam kegiatan pembelajaran, ice breaking, tepuk konsentrasi yang membuat peserta didik merasa senang sebelum masuk ke kegiatan inti pembelajaran. 5. Faktor penghambat. Faktor ketidakberhasilan dapat terjadi jika kondisi kesehatan fisik peserta didik sedang tidak siap untuk belajar sehingga peserta didik kurang mampu mengikuti pembelajaran dengan baik, sarana dan prasarana kurang, serta kesiapan dan kemauan dan kesiapan guru, serta lingkungan sekolah yang tidak mendukung karena berada di tepi sungai besar yang tiba-tiba hujan lebat turun mengakibatkan banjir meluap sangat deras. Kesimpulan dari keseluruhan proses pembelajaran tersebut, ternyata media benda konkret yang dikombinasikan dengan STAD dan PBL dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik kelas 5 pada materi cara tubuh mengolah udara bersih. Rencana tindak lanjut. Setelah pelaksanaan kegiatan PPL PPG kategori 1 tahun 2023, saya akan melakukan beberapa rencana tindak lanjut antara lain 1. Membuat perangkat dari perencanaan modul media secara mandiri. 2. Sering mengikuti kegiatan pengembangan diri dan melakukan kolaborasi dengan guru yang lain agar proses pembelajaran di kelas semakin meningkat. 3. Sering mengajak peserta didik melakukan ice breaking agar pembelajaran tetap menarik. 4. Melakukan dokumentasi berupa video untuk mengevaluasi diri dan memperbaiki setiap proses pembelajaran. 5. Perlu mengembangkan dan menerapkan strategi dan metode pembelajaran lain agar pembelajaran lebih efektif. 6. Rutin mengikuti workshop atau diklat nasional melalui Zoom dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 7. Aktif menelusuri di jejaring sosial seperti Google, Facebook, YouTube,
tentang cara tubuh mengolah udara bersih dan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Daftar pustaka. 1. Jayandra Dewa Putu Adi Pradia tahun 2020. Pengembangan lembar kerja siswa berbasis multimodal melalui analisis muatan pengetahuan dan keterampilan IPA pada tema peristiwa dalam kehidupan kelas 5. Tesis Singaraja Undiksa. Kedua, Rahmin SPD MPD 2020 Best Practice Pembelajaran Berorientasi HOTS Model Discovery Learning Guepedia. 3. Utami R. Agiarti S. Jurnal nomor 4 dan halaman T 2020 Efektivitas model pembelajaran problem based learning dan discovery learning ditinjau dari keterampilan berpikir kritis siswa kelas 5 SD. 4. Masrinah E.N. Apirin I. Gafar AA 2019. Problem based learning atau PBL untuk meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik. 5. Ana NY 2019 Penggunaan model pembelajaran Discovery Learning dalam peningkatan hasil belajaran siswa di sekolah dasar. Pedagogi Jurnal Ilmu Pendidikan nomor 18. Hapudi MS 2018 Manajemen Karakter Membentuk Karakter Baik pada Anak. Jakarta Tazkiyah Press. Lisitriarti R 2012 Pendidikan Karakter dalam Metode Aktif, Inovatif, dan Kreatif Bandung Erlangga. Miftah Nur Anisah Ade Wiliyah RR 2020 Pentingnya pendidikan karakter pada anak usia sekolah dasar. Di zaman serba digital, pendidikan dan sains. Ubujuo 23 November 2023 Mahasiswa PPG Unimed Bena Sunduru SPD UKG 2015 0081 7327. Demikianlah LK13 ini saya tampilkan, dan jika ada kekurangan supaya dapat ditambah-tambahkan, dan jika ada yang lebih dalam tulisan ini semoga dapat dikurangi, disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Terima kasih.